kejadian ini kita akhirnya bisa melihat bagaimana kemudian anggaran 10.000 itu diberikan kepada berbagai macam dinas-dinas untuk kemudian dikelola, sehingga hasilnya adalah sayur, buncis, tempe, tahu, dan pisang. Ini untung pisangnya bukan dari sang pisang. Kalau dari sang pisang bahaya lagi ini. Staff lainnya, ya mereka diberikan pembukaan catering makan bergizi gratis. Buka catering lah. Hai korban ghosting, karena semuanya sudah diucapkan, semuanya sudah disampaikan, maka akhirnya apa-apa yang sudah kita ucapkan harus kita jalankan sebagai satu kewajiban agar diri kita bukan masuk bagian orang-orang yang munafik. Kira-kira itulah yang kemudian akhirnya dilakukan di masa pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan janji-janji kampanyenya yang perlahan mulai dilakukan. Mulai dari kenaikan-kenaikan, harapan-harapan kenaikan gaji, sampai pada pelaksanaan program makan bergizi gratis. Meskipun dalam proses kampanye-kampanye ini terjadi perubahan-perubahan, tapi hanya perubahan diksi. Maknanya tetap untuk kemudian kesejahteraan anak-anak masyarakat dan membantu orang-orang yang akhirnya tidak memenuhi kecukupan gizinya, sehingga dari hal ini dapat fokus belajar, fokus akademik, sehingga nanti memberikan prestasi-prestasi dan menjadi masa depan harapan bangsa. Intinya di situ, dan program itu mulai dilakukan. Kalau selama ini kita selalu mengklaim bahwa janji-janji yang disampaikan ketika kampanye itu hanya sebatas janji yang menjadi wajar ketika tidak dilaksanakan gitu, karena bagian dari kampanye saja, bukan dari bagian proses pemerintahan. Tapi hari ini Prabowo Subianto memimpin Indonesia berusaha membuktikan itu semua, mulai dari berbagai macam kenaikan gaji yang diharapkan kepada para guru, hakim, sehingga sampai program makan bergizi gratis hari ini. Dan pada tanggal 6 Januari 2025 program makan bergizi gratis sudah diselenggarakan di 24 provinsi di berbagai macam titik-titik itu. Tapi ada yang kemudian akhirnya menarik gitu kan. Kalau selama ini orang-orang yang akhirnya mencoba makan bergizi gratis di berbagai macam sekolah sebelum akhirnya program ini dilakukan oleh wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, hari ini juga ada keluhan dari salah satu siswa di Palembang yang bernama Gibran. Karena dia gak suka. Pada akhirnya dia menemukan satu program makan bergizi gratis, tapi isinya tahu, tempe, sayur buncis, dan pisang. Saya gak suka makanan ini gitu. Saya gak mau makan ini. Sampai akhirnya makanan itu dibawalah pulang. Karena sebelumnya dia juga sudah makan, tapi di satu sisi dia melihat makanan ini tidak nyaman gitu. Sehingga dibawa pulang sajalah gitu. Meskipun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ya saya suka makanan tahu, tempe, sayur buncis, dan pisang ini saya suka. Karena mama atau ibu di rumah itu sering masak ini. Ini kan sebenarnya pengen bilang bahwa sama, makanan saya di rumah sama di sekolah sama. Makanan saya di rumah sama program makan bergizi gratis ini sama gitu. Gak ada bedanya. Cuma karena ingin baik di dalam hadapan pemerintah sehingga dia mengatakan enak gitu. Padahal ini kan makanan biasa yang memang sering ditemukan gitu, sering dimakan oleh si siswa ini. Dan dari kejadian ini kita akhirnya bisa melihat bagaimana kemudian anggaran 10.000 itu diberikan kepada berbagai macam dinas-dinas untuk kemudian dikelola, sehingga hasilnya adalah sayur, buncis, tempe, tahu, dan pisang. Ini untung pisangnya bukan dari sang pisang. Kalau dari sang pisang bahaya lagi ini gitu. Dan dari berbagai macam anggaran-anggaran yang kemudian diharapkan dari awal, kita kan mengerti bahwa anggaran program makan bergizi gratis itu awalnya 15.000, dipatok 15.000. Wah, ini cukup lah untuk kemudian berikan makan bergizi gratis gitu kan kepada seluruh siswa-siswa, pemuda-pemuda, ibu-ibu hamil, dan berbagai macam kalangan-kalangan yang juga akhirnya menjadi sasaran dari program ini. Cukup gitu. Tapi ketika dilihat dari laporan-laporan yang ada, ternyata anggaran dipatok oleh Badan Gizi Nasional itu 10.000 untuk bahan, 5.000-nya ini untuk transportasi dan lain-lain. Jadi selama ini kalau kita mendengar
bahwa ada penurunan anggaran makan bergizi gratis yang awalnya 15.000 menjadi 10.000. Ini bahannya mungkin awalnya 15.000 tapi turun menjadi 10.000 karena 5.000-nya ini untuk transportasi dan lain-lain. Ini berapa persennya ini dari 15.000 ini? 10 dan 5.000. Perbandingannya ini setengah-setengah. Tapi itu khusus untuk SD, sedangkan untuk TK untuk membeli bahan itu 6.000. Dan transportasi lain-lainnya itu juga 5.000. Bayangkan, ini pembagiannya adalah 60-40. Bagaimana kemudian akhirnya dari berbagai macam hal ini, program-program atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu dapat dipenuhi ketika akhirnya dalam proses pemetaan anggaran juga bermasalah gitu. Ini kan menjadi kekhawatiran bahwa 5.000 dan lain-lain ini diperuntukkan untuk apa? Transportasi dan lain-lain. Kok kebanyakan transportasinya daripada untuk alokasi program bahan makanan bergizinya? Ini kan sebenarnya sudah cukup gitu 15.000 untuk kemudian memberikan makan bergizi. Tapi ketika akhirnya dipotong dan ternyata 5.000-nya itu untuk pengalihan kepada transportasi dan lain-lain, maka akhirnya yang didapatkan dirasakan dari program makan bergizi gratis ini hanya 10.000. Apa hasilnya? Yaitu sayur, tempe dan pisang tadi gitu kan. Dan ini menjadi persoalan ketika akhirnya terus berlanjut dan terus demikian. Karena mau bagaimanapun, kalau terus dipaksakan dengan anggaran 10.000 mendapat ayam, ikan, dan sebagainya, ini nanti bisa-bisa menjadi collab gitu kan. Terus ditambahkan, terus disupport dengan dana pribadi. Sampai kapan akhirnya ini akan terus berlanjut, sedangkan program ini, program berkelanjutan yang akan terus bertambah. Semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahun. Program-programnya yang kemudian akhirnya mendapatkan ini akan semakin bertambah sasaran-sasarannya dan jumlahnya juga akan semakin bertambah. Dan pantauan-pantauan tentang berbagai macam peningkatan gizinya dilakukan selama 3 bulan, 6 bulan. Ini akan terus berkelanjutan. Sehingga kalau berhenti di tengah jalan ya repot juga gitu kan. Apalagi ada berbagai macam daerah-daerah juga yang sampai hari ini masih menggunakan dana pribadi Prabowo katanya. Ini ingin terlihat baik atau memang dana negaranya nggak cukup. Makanya kemudian PPN ini berusaha untuk kemudian dinaikkan karena untuk mempercepat penghasilan pendapatan negara, salah satunya ada PPN gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian akhirnya menjadi perhatian. Dari berbagai macam proses-proses ini, kita sebenarnya bisa melihat sebenarnya Prabowo ini, Bapak Presiden kita sedang di-prank untuk kemudian akhirnya mengumumkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis setelah ditelaah, setelah diotak-atik ini sampai angka 10.000 akhirnya. Tapi insya Allah ini mencukupi kebutuhan gizi-gizi anak-anak kita. Mencukupi kebutuhan gizi-gizi masyarakat kita katanya. Ini Prabowo di prank bahwa ini nggak bisa sampai 15.000 karena 5.000-nya untuk transportasi dan lain-lain, atau memang beliau tahu gitu untuk belas budi berbagai macam kampanye-kampanye. Karena kalau mereka yang akhirnya tidak mendapat kursi menteri, jabatan, staf khusus ya kan, atau staf-staf lainnya, ya mereka diberikan pembukaan catering makan bergizi gratis. Buka catering lah, nanti biar pemerintah masuk ke sana untuk kemudian membiayai berbagai macam hal itu. Karena 5.000 kalau dikalikan seluruh masyarakat Indonesia ini menarik. Anggarannya bisa berlipat-lipat gitu kan, bisa digandakan. Jadi bukan hanya standar sepeda yang kemudian ganda, tapi anggaran-anggaran program makan bergizi ini juga bisa ganda. Penghasilan-penghasilannya kepada relawan. Dan dari berbagai macam hal ini, kita tahu bahwa sebenarnya tujuan-tujuan dari program makan bergizi gratis baik. Salah satunya adalah kemudian untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Emang relawan yang kemudian pernah mendukung Prabowo dan Gibran itu juga bagian dari masyarakat. Tapi kalau pada akhirnya dari berbagai macam penggerakan ekonomi ini berdampak kepada masyarakat, tapi masyarakatnya adalah relawan, bukan UMKM yang selama ini berdiri, bukan warung-warung makan yang selama ini berdiri, bukan koperasi-koperasi yang selama ini sudah ada, ya repot juga ini. Pergerakan ekonominya muter di relawan, bukan di seluruh masyarakat. Pada akhirnya kan apa yang kemudian menjadi tujuan dari berbagai macam program yang dicanangkan ini menjadi tidak tersampaikan dengan baik karena berbeda antara niat
dengan pelaksanaan. Atau memang dari awal dilaksanakan dengan niat untuk kemudian membalas budi para relawan. Jadi kan lumayan gitu kalau kita bisa buka catering baru gitu kan, kemudian kita bisa take over segala program-program pemerintah. Wah, lumayan nih gitu, daripada akhirnya pemerintah melibatkan UMKM, warung-warung makan yang sudah ada. Kan bisa aja gitu, sehingga harga-harga transportasi, biaya lain-lain yang dialokasikan sebanyak 5.000 itu tidak terpakai sia-sia atau tidak diberikan kepada orang-orang untuk balas budi misalnya. Tapi inilah hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang kemudian terjadi. Dan apapun yang kemudian terjadi, evaluasi ini menjadi penting karena mau bagaimanapun ini adalah hari pertama dan ini adalah program pertama yang kemudian pernah dilakukan dalam berbagai macam catatan sejarah, meskipun idenya sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto sejak dulu gitu kan, tapi karena hari ini beliau menjadi presiden, maka hari ini beliau bisa melaksanakan berbagai macam ide-ide itu. Tapi kalau akhirnya dari berbagai macam hal ini ternyata pengalokasiannya atau pengimplementasiannya merusak berbagai macam tatanan-tatanan yang harusnya diberikan kepada masyarakat, ini kan repot. Maka orang yang akhirnya memainkan anggaran-anggaran untuk kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, atau diri sendiri, ini harus ditindak dengan tegas. Karena mereka sudah tahu program ini untuk kebaikan masyarakat. Yang kedua, negara kita tidak baik-baik saja dengan keadaan ekonomi anggarannya, malah dipakai buat dia untuk memperkaya diri sendiri. Ini kan ngejek ini gitu kan. Ngejek Bapak Prabowo Subianto yang sudah tulus melayani masyarakat, malah dihianati. Saya nggak tahu gitu, apakah kemudian yang awalnya 15.000 diturunkan menjadi 10.000 itu Prabowo ditipu atau enggak? Karena akhirnya ada berbagai macam pernyataan-pernyataan bahwa ya tidak melulu harus dipatok 10.000 ya, kalau memang bisa 12 ya 12 katanya kan. Ini kan berarti ada anggaran space yang kemudian diberikan dari 10.000 sampai 15 sebenarnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan. Tapi di space dulu, ditekan dulu sampai 10.000 gitu, biar 5.000-nya buat lain-lain. Ini kan kekacauan yang kemudian akhirnya akan terjadi ketika terus-terusan demikian, terus-terusan dilakukan. Dan tujuan-tujuan yang akhirnya ingin dicapai itu tidak akan pernah sampai, karena orang-orang di dalam dan lingkarannya itu tidak ingin itu tercapai, tapi visi mereka adalah mendapat keuntungan dari program pemerintah. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Bapak Posting.